Menggali keterampilan bertanya dalam konseling, pedoman untuk guru BK di sekolah. Dalam dunia konseling, kemampuan bertanya merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh guru BK di sekolah. Bertanya dengan tepat dapat membantu memahami siswa secara lebih mendalam dan membangun hubungan yang lebih baik. Namun, dalam mengaplikasikan keterampilan bertanya, perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan model konseling yang digunakan dan kebutuhan siswa. Bertanya yang tepat dalam konseling. Penting bagi guru BK untuk mengenali bahwa model konseling yang digunakan akan mempengaruhi cara bertanya yang diterapkan. Dalam terapi berbasis klien, seperti terapi sentris pada klien, pertanyaan biasanya hanya digunakan untuk mengklasifikasi pemahaman guru BK terhadap apa yang disampaikan siswa. Ini berarti pertanyaan digunakan untuk memastikan agar guru BK dapat sepenuhnya memahami sudut pandang dan perasaan siswa. Berikut adalah contoh pertanyaan yang digunakan dalam terapi berbasis klien. Siswa, saya merasa sangat cemas sekarang karena ujian besar akan segera datang. Guru BK, jadi, Anda merasa cemas karena ujian besar yang akan datang? Dalam contoh di atas, guru BK menggunakan pertanyaan untuk mengklarifikasi perasaan cemas siswa terkait ujian besar. Siswa, saya merasa terbebani dengan tugas-tugas sekolah dan pekerjaan paruh waktu. Guru BK, jadi, Anda merasa terbebani dengan tugas sekolah dan pekerjaan paruh waktu yang harus dijalani. Di sini, guru BK menggunakan pertanyaan untuk mengonfirmasi pemahamannya tentang beban yang dirasakan oleh siswa. Siswa, saya merasa kesepian dan sulit bergaul dengan teman-teman sekelas. Guru BK, jadi, Anda merasa kesepian dan menghadapi kesulitan dalam bergaul dengan teman-teman sekelas? Dalam contoh ini, guru BK menggunakan pertanyaan untuk menggambarkan kembali perasaan kesepian dan kesulitan sosial yang diungkapkan oleh siswa. Siswa, saya sering merasa putus asa dan tidak berarti. Guru BK, jadi, Anda sering merasa putus asa dan merasa tidak berarti? Dalam kasus ini, guru BK menggunakan pertanyaan untuk memastikan bahwa dia memahami perasaan putus asa dan rendah diri yang dialami oleh siswa. Penting untuk dicatat bahwa dalam terapi berbasis klien, pertanyaan lebih berfokus pada menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman siswa daripada memberikan jawaban atau solusi. Namun, jika menggunakan model konseling lain, seperti kognitif perilaku, pertanyaan yang digunakan akan lebih mengeksplorasi pemikiran dan perasaan siswa serta membantu mereka memproses pengalaman mereka. Jadi, guru BK perlu memahami model konseling yang digunakan dan bertanya sesuai dengan tujuan dan pendekatan model tersebut. Berikut adalah contoh pertanyaan yang digunakan dalam terapi kognitif perilaku. Siswa, saya merasa sangat gugup saat harus berbicara di depan kelas. Guru BK, apa yang Anda pikirkan saat harus berbicara di depan kelas? Bagaimana perasaan gugup itu mempengaruhi cara Anda berbicara? Dalam contoh di atas, guru BK menggunakan pertanyaan untuk mengeksplorasi pemikiran yang muncul saat siswa harus berbicara di depan kelas dan mengidentifikasi hubungannya dengan perasaan gugup. Siswa, saya selalu merasa gagal karena sering mendapat nilai rendah dalam ujian. Guru BK, apa kata-kata yang sering Anda katakan kepada diri sendiri setelah mendapat nilai rendah dalam ujian? Bagaimana pikiran ini mempengaruhi motivasi Anda untuk belajar? Di sini, guru BK menggunakan pertanyaan untuk menggali pemikiran negatif dan self-talk yang dialami siswa setelah mendapat nilai rendah, serta bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi perilaku belajarnya. Siswa, saya merasa kesal karena teman-teman sekelas sering mengolok-olok saya. Guru BK, apa yang Anda rasakan ketika menghadapi pengolok-olokan dari teman-teman sekelas? Bagaimana Anda biasanya merespons situasi tersebut? Dalam contoh ini, guru BK menggunakan pertanyaan untuk mengeksplorasi perasaan siswa saat menghadapi pengolok-olokan dan bagaimana dia merespons situasi tersebut, sehingga membantu siswa memahami respon dan pola perilaku yang terjadi. Siswa, saya sering merasa cemas sebelum ujian dan sulit berkonsentrasi. Guru BK, apa yang biasanya Anda pikirkan sebelum ujian? Bagaimana pikiran-pikiran ini mempengaruhi tingkat kecemasan dan konsentrasi Anda?
Dalam kasus ini, guru BK menggunakan pertanyaan untuk mengeksplorasi pemikiran yang muncul sebelum ujian dan mengidentifikasi hubungannya dengan tingkat kecemasan dan konsentrasi siswa. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu siswa untuk lebih memahami hubungan antara pemikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Guru BK menggunakan pertanyaan sebagai alat untuk mengidentifikasi pola pikir dan pola perilaku yang mungkin memperkuat masalah atau kesulitan yang dialami oleh siswa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri, siswa dapat bekerja menuju perubahan positif dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Menjaga fokus pada siswa. Dalam konseling, penting bagi guru BK untuk selalu menjaga fokus pada siswa. Pertanyaan yang diajukan seharusnya tidak untuk memuaskan rasa ingin tahu guru BK, tetapi untuk membantu siswa menggali lebih dalam tentang pengalaman dan perasaan mereka. Pertanyaan yang relevan dan bermakna akan membantu siswa merasa didengar dan dipahami. Pertimbangkan kedalaman emosi. Ketika siswa sedang merasakan emosi yang mendalam dan sedang mengalami momen emosional yang kuat, penting bagi guru BK untuk mempertimbangkan penggunaan pertanyaan. Terkadang, bertanya terlalu banyak dapat mengalihkan perhatian siswa dari pengalaman emosionalnya dan mengubah fokusnya menjadi pemikiran rasional. Dalam situasi ini, guru BK perlu lebih fokus pada refleksi empati dan memberikan ruang bagi siswa untuk merasakan dan mengungkapkan emosinya. Membangun relasi dengan siswa. Keterampilan bertanya juga dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara guru BK dan siswa. Dengan bertanya yang tepat, guru BK dapat menunjukkan rasa peduli, keinginan untuk memahami siswa dengan lebih baik, dan menawarkan dukungan emosional yang positif. Bapak Ibu, keterampilan bertanya merupakan aspek penting dalam konseling, dan guru BK harus menggunakan pertanyaan dengan bijaksana dan tepat sesuai dengan model konseling yang digunakan dan kebutuhan siswa. Penting untuk selalu menjaga fokus pada siswa, menghindari pertanyaan yang hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu pribadi, dan lebih fokus pada membantu siswa merasakan dukungan dan pemahaman yang mendalam. Dengan menggunakan keterampilan bertanya yang efektif, guru BK dapat menciptakan lingkungan konseling yang aman, empatik, dan bermanfaat bagi siswa di sekolah.